Bismillahirrahmanirrahim, dalam beberapa hari terakhir, dunia menyaksikan salah satu eskalasi konflik paling berbahaya di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Ketegangan antara Iran dan Israel yang selama ini berlangsung dalam bentuk perang bayangan, kini berubah menjadi konfrontasi militer yang nyata. Serangan rudal balistik, sirena peringatan udara, dan ledakan di kota besar kini menjadi kenyataan yang harus dihadapi banyak orang. Dan salah satu kota yang paling merasakan dampaknya adalah Tel Aviv, kota yang selama ini dikenal sebagai pusat ekonomi dan teknologi. Israel kini berubah menjadi kota yang hidup dalam beang-beang perang. Di malam hari, langit Tel Aviv tidak lagi hanya dipenuhi cahaya lampu kota. Langit itu kini sering diterangi oleh cahaya rudal pencegat dan ledakan di udara. Bagi jutaan warga yang tinggal di kota ini, perang yang sebelumnya terasa jauh kini datang langsung ke depan pintu mereka. Gelombang serangan dimulai ketika Iran meluncurkan sejumlah rudal balistik menuju wilayah Israel. Targetnya termasuk beberapa kota penting, dan salah satunya adalah Tel Aviv. Radar pertahanan Israel segera mendeteksi proyektil yang datang dari jarak ratusan, bahkan ribuan kilometer. Dalam hitungan detik, sirena serangan udara berbunyi di seluruh kota. Suara sirena itu menandakan satu hal yang sangat jelas bagi warga. Mereka harus segera mencari perlindungan. Warga biasanya hanya memiliki waktu sekitar 1 menit untuk mencapai bunker atau ruang perlindungan. Di banyak apartemen modern di Israel, ruang aman sudah menjadi bagian dari desain bangunan. Namun, ketika sirena berbunyi, suasana tetap berubah menjadi sangat panik. Orang-orang berlari menuju shelter, anak-anak digendong. Orang tua dipapah menuju tempat yang dianggap paling aman. Pada saat yang sama, sistem pertahanan udara Israel mulai bekerja. Rudal pencegat diluncurkan ke langit untuk menghancurkan rudal yang datang. Ledakan terlihat di udara ketika proyektil berhasil dicegat sebelum mencapai kota. Beberapa warga bahkan merekam momen tersebut dari balkon apartemen mereka. Langit malam terlihat seperti arena pertempuran. Cahaya rudal melintas. Ledakan muncul di udara, namun tidak semua rudal berhasil dihentikan. Beberapa proyektil berhasil menembus pertahanan dan jatuh di wilayah perkotaan. Ketika rudal itu mencapai tanah, dampaknya sangat terasa. Ledakan besar mengguncang lingkungan sekitar, bangunan bergetar, jendela pecah, dan dalam beberapa detik ketenangan kota berubah menjadi kekacauan. Di beberapa titik Tel Aviv, rudal yang jatuh menyebabkan kerusakan serius. Beberapa bangunan apartemen mengalami kerusakan berat, dinding retak, kaca jendela pecah di banyak lantai, balkon runtuh di beberapa bagian gedung. Kendaraan yang terparkir di jalanan juga ikut rusak akibat serpihan ledakan. Petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan untuk memadamkan api. Sementara itu, tim penyelamat dan ambulans berdatangan ke lokasi serangan. Korban luka dibawa keluar dari bangunan. Beberapa orang terlihat masih dalam kondisi syok setelah mengalami ledakan yang sangat dekat dengan tempat tinggal mereka. Dalam beberapa laporan awal, satu serangan rudal saja dapat merusak puluhan bangunan di sekitar titik jatuhnya proyektil. Apartemen mengalami retakan struktural. Beberapa bangunan harus dikosongkan karena dianggap tidak lagi aman untuk dihuni. Petugas keamanan memasang garis pembatas di sekitar lokasi ledakan. Jalan ditutup sementara. Warga dilarang mendekat karena resiko runtuhan bangunan masih ada. Pemandangan seperti ini biasanya hanya terlihat di zona perang. Namun kali ini, pemandangan tersebut terjadi di salah satu kota paling modern di Timur Tengah. Bagi warga Tel Aviv, dampak serangan ini tidak hanya terlihat pada bangunan yang rusak, serangan ini juga mengubah kehidupan sehari-hari mereka. Sirena serangan udara kini menjadi suara yang sering terdengar. Setiap kali alarm berbunyi, semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Mereka harus segera mencari perlindungan. Beberapa keluarga bahkan memilih tidur di ruang aman karena takut serangan terjadi di tengah malam. Anak-anak harus terbiasa dengan suara ledakan di kejauhan. Orang dewasa mencoba tetap tenang, meskipun situasi sangat menegangkan. Ketegangan ini membuat kehidupan kota berubah secara drastis. Seiring berlanjutnya serangan, suasana kota mulai berubah. Jalanan yang biasanya ramai mulai terlihat lebih lengang. Sekolah ditutup. Banyak kantor menghentikan aktivitas. Beberapa pusat perbelanjaan juga tutup sementara. Bandara menghentikan sebagian penerbangan. Pemerintah menetapkan status darurat nasional. Banyak warga memilih tetap berada di rumah
untuk menghindari resiko berada di luar saat serangan terjadi. Tel Aviv yang biasanya dikenal sebagai kota yang hidup sepanjang malam, kini terlihat jauh lebih sunyi. Namun kesunyian itu bukan karena kota itu berhenti hidup, melainkan karena kota itu berada dalam kondisi siaga berang. Di tengah situasi ini, sebagian warga mulai mengambil keputusan sulit. Mereka memilih meninggalkan Tel Aviv untuk sementara waktu, terutama mereka yang rumahnya rusak akibat ledakan. Beberapa keluarga mengungsi ke kota lain. Ada yang pergi ke rumah kerabat. Ada juga yang dipindahkan ke hotel setelah apartemen mereka tidak lagi layak dihuni. Bagi keluarga dengan anak kecil atau orang tua, keputusan ini seringkali diambil demi rasa aman. Akibatnya, beberapa wilayah kota mulai terlihat lebih kosong dari biasanya. Namun, ini bukan evakuasi total. Masih banyak warga yang memilih bertahan di kota. Untuk saat ini, Tel Aviv masih berdiri. Gedung-gedung tinggi masih menghiasi langit kota. Lampu kota masih menyala setiap malam. Namun kehidupan di sana tidak lagi sama. Di balik pemandangan kota modern itu, warga hidup dalam kewaspadaan yang tinggi. Setiap sirena mengingatkan bahwa perang masih berlangsung, dan setiap ledakan di kejauhan mengingatkan bahwa situasi bisa berubah kapan saja. Bagi sebagian warga, keputusan sudah diambil. Mereka meninggalkan Tel Aviv untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun, bagi yang tetap tinggal, harapannya sederhana, bahwa suatu hari nanti, sirena itu akan berhenti berbunyi, dan Tel Aviv bisa kembali menjadi kota yang damai seperti sebelumnya. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, pemerintah Israel terus mengingatkan warganya untuk tetap waspada dan mengikuti semua prosedur keamanan yang telah ditetapkan. Di setiap sudut kota Tel Aviv, petugas keamanan dan militer terlihat lebih aktif dari biasanya. Kendaraan patroli melintas di jalan-jalan utama, sementara tentara ditempatkan di beberapa titik strategis. Sistem pertahanan udara tetap siaga selama 24 jam tanpa henti. Radar terus memantau langit dari segala arah, mencari tanda-tanda datangnya ancaman berikutnya. Bagi operator di Pusat Komando Pertahanan Udara, setiap detik sangat berarti. Mereka harus mengambil keputusan dalam hitungan detik untuk menentukan apakah sebuah objek yang terdeteksi adalah rudal yang harus segera dihancurkan atau hanya benda lain yang tidak berbahaya. Ketika ancaman terkonfirmasi, perintah peluncuran rudal pencegat langsung diberikan. Dalam beberapa detik, proyektil meluncur ke langit malam, meninggalkan jejak cahaya terang sebelum meledak jauh di atas kota. Namun bagi warga sipil, sistem pertahanan itu hanyalah satu lapisan perlindungan yang tidak selalu memberikan rasa aman sepenuhnya. Mereka tahu bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Beberapa rudal masih bisa lolos dan jatuh di wilayah perkotaan. Kesadaran ini membuat banyak orang hidup dalam kondisi psikologis yang sangat berat. Banyak keluarga mulai mempersiapkan tas darurat yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, dan makanan ringan. Tas itu diletakkan dekat pintu rumah agar mudah dibawa jika mereka harus segera berlari ke shelter atau bahkan meninggalkan kota dengan cepat. Beberapa orang tua juga mulai menjelaskan kepada anak-anak mereka tentang apa yang harus dilakukan jika sirena berbunyi ketika mereka sedang berada di sekolah atau di taman bermain. Percakapan seperti ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Di beberapa rumah sakit besar di Tel Aviv, tenaga medis juga berada dalam kondisi siaga tinggi. Ruang gawat darurat diperkuat dengan tim tambahan. Dokter, perawat, dan para medis bersiap menghadapi kemungkinan datangnya korban dalam jumlah besar jika serangan besar terjadi. Ambulans diposisikan di beberapa titik strategis agar dapat menjangkau lokasi serangan dengan cepat. Dalam beberapa kasus sebelumnya, tim medis harus bekerja tanpa henti selama berjam-jam untuk menangani korban luka akibat ledakan. Beberapa korban mengalami luka akibat serpihan kaca, sementara yang lain menderita luka bakar atau trauma akibat runtuhan bangunan. Selain luka fisik, banyak korban juga mengalami syok psikologis setelah merasakan sendiri dampak ledakan yang sangat dekat dengan mereka. Di sisi lain, pemerintah Israel juga mulai membuka pusat bantuan bagi warga yang rumahnya rusak akibat serangan. Tim insinyur dikirim untuk memeriksa kondisi bangunan yang terkena dampak ledakan. Mereka harus memastikan apakah struktur bangunan masih aman untuk dihuni atau harus dikosongkan sepenuhnya. Jika sebuah bangunan dinyatakan tidak aman, warga yang tinggal di sana akan dipindahkan ke tempat penampungan sementara. Beberapa hotel di kota juga digunakan untuk menampung keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Bagi banyak orang, meninggalkan rumah bukanlah keputusan yang mudah. Rumah bagi mereka bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat yang menyimpan kenangan dan kehidupan sehari-hari. Namun dalam situasi perang, keselamatan harus menjadi prioritas utama. Di luar kota, situasi geopolitik juga semakin memanas. Negara-negara di kawasan Timur Tengah mulai memantau perkembangan dengan sangat serius. Banyak pihak khawatir bahwa konflik ini bisa meluas menjadi perang yang lebih besar jika tidak segera dihentikan.
Pernyataan keras muncul dari berbagai pemerintah dunia, beberapa menyerukan dieskalasi dan dialog diplomatik. Sementara yang lain justru memperingatkan bahwa konflik ini bisa memicu konfrontasi regional yang jauh lebih luas. Jika negara-negara lain ikut terlibat secara langsung, dampaknya bisa jauh melampaui wilayah Israel dan Iran. Sementara itu, bagi warga Tel Aviv yang masih bertahan di kota, hari-hari berjalan dengan ritme yang sangat berbeda. Aktivitas yang dulunya biasa kini terasa seperti sesuatu yang berisiko. Pergi ke supermarket, berjalan di taman, atau sekadar duduk di kafe kini selalu dibayangi kemungkinan sirena serangan udara. Banyak orang memilih membatasi aktivitas di luar rumah. Mereka lebih sering berkumpul bersama keluarga di dalam rumah, menonton berita, dan mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekitar mereka. Televisi dan ponsel terus menampilkan informasi terbaru tentang serangan yang terjadi dan kemungkinan serangan berikutnya. Malam hari seringkali menjadi waktu yang paling menegangkan. Ketika kota mulai gelap dan suara lalu lintas berkurang, setiap suara kecil terasa lebih jelas. Warga sering mendengarkan dengan cermat apakah ada suara sirena atau dentuman jauh di langit. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa mereka sulit tidur karena selalu merasa harus siap bangun kapan saja jika alarm berbunyi. Anak-anak kadang terbangun di tengah malam ketika mendengar suara ledakan di kejauhan. Orang tua berusaha menenangkan mereka, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meskipun di dalam hati mereka sendiri belum tentu merasa sepenuhnya yakin. Namun di tengah semua ketegangan ini, kehidupan tetap berusaha berjalan. Beberapa toko kecil masih membuka pintunya. Para pekerja layanan darurat tetap menjalankan tugas mereka. Petugas kebersihan kota masih terlihat membersihkan jalanan dari serpihan kaca atau puing-puing bangunan yang rusak. Bagi banyak orang, melanjutkan aktivitas sehari-hari adalah cara mereka untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan menyerah pada rasa takut. Mereka ingin membuktikan bahwa kota mereka masih hidup. Meskipun berada dalam bayang-bayang perang, untuk saat ini, Tel Aviv masih berdiri. Kota itu masih menyala di malam hari, dengan gedung-gedung tinggi yang menjulang dan jalan-jalan yang perlahan kembali bergerak. Namun di balik semua itu, ketegangan tetap terasa. Tidak ada yang tahu berapa lama konflik ini akan berlangsung. Tidak ada yang bisa memastikan apakah serangan berikutnya akan lebih besar atau justru menjadi yang terakhir. Satu hal yang pasti adalah bahwa bagi jutaan orang yang tinggal di kota ini, perang bukan lagi sekadar berita di televisi. Perang kini menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Dan selama sirena itu masih terus berbunyi di langit Tel Aviv, selama rudal masih melintas di udara malam, kota ini akan terus hidup dalam pertanyaan yang sama setiap harinya. Apakah malam ini akan tenang? Atau apakah malam ini akan kembali dipenuhi cahaya ledakan di langit?